Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan saya Bustaminarda. Hari-hari ini anggota Komisi 9 DPR RI Ibu Dr. Ripka Ciptaning sungguh menjadi buah pembicaraan di jagat raya Indonesia ini. Di mana-mana Ibu Ciptaning selalu dibicarakan orang. Dan saya dari kemarin sampai hari ini tidak terhitung lagi banyaknya telepon yang datang kepada saya yang berbicara tentang Ibu Ciptaning. Ibu Ciptaning memang wajar menjadi buah bibir, wajar menjadi pembicaraan masyarakat Indonesia. Kenapa dikatakan wajar? Kalaulah anggota DPR RI dari partai oposisi yang berbicara lantang seperti Ibu Ciptaning, itu mungkin biasa. Yang membuat luar biasa adalah ketika seorang Ibu Ciptaning yang adalah anggota DPR RI dari partai berkuasa, dari fraksi PDIP, partai yang berada di gerbang terdepan untuk kekuasaan pada era ini, telah dengan berani berbicara lantang dan itu tidak dilakukannya dengan ragu-ragu. Kalau ada orang mengatakan ini mungkin permainan, kalau ada orang mengatakan ini mungkin drama, kalau ada orang mengatakan ini kamuflase, saya melihatnya bukan dari sisi itu. Saya melihatnya dari sisi keberanian seorang Ibu Ciptaning mengungkapkan kebenaran kepada umum. Walaupun mungkin kebenaran itu pahit untuk dikatakan. Andai saja saya, anggota DPR RI, diminta dari dalam untuk bicara itu, saya tidak mau. Sebab itu butuh risiko. Sebab itu butuh harga mahal untuk seorang Ibu Ciptaning. Taruhlah petinggi partainya paham, tetapi konstituennya tidak paham. Masyarakat pemilihnya di bawah tidak akan paham bahwa itu adalah drama, bahwa itu adalah kamuflase, bahwa itu adalah dagelan. Untuk itu saya salut kepada Ibu Ciptaning. Dalam kondisi seperti sekarang ini beliau telah bisa bicara dengan lantang. Yang pertama, beliau berani mengatakan bahwa beliau sepertinya ragu dengan vaksin Sinovac ini. Sebab dia mengatakan masa belum uji klinik ketiga sudah diadakan. Yang kedua, beliau dengan tegas mengatakan menolak untuk divaksin atau tidak mau divaksin. Bahkan untuk beliau sendiri, untuk anak menantunya dan cucunya, beliau berani menjual mobilnya untuk membayar denda. Selanjutnya beliau dengan tegas mengatakan bahwa negara atau pemerintah tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Mungkin artinya membisniskan rakyat, apalagi dalam soal kesehatan. Dan beliau malah dengan tegas mengatakan menduga dari awal, sudah menduga bahwa COVID-19 ini akan dimanfaatkan untuk bisnis. Mulai dari bisnis APD, selanjutnya bisnis rapid test, selanjutnya bisnis sampailah sekarang pada bisnis vaksin. Itu tidak mudah mengatakan itu, dan susah itu mendagelankannya, susah itu mendramakannya. Soalnya menyatakan kenyataan susah. Dan itu tidak seperti drama.
tidak seperti drama. Siapapun orang bilang drama itu, tapi itu akan merasuk ke hati rakyat. Beliau mengungkapkan kebenaran. Beliau telah dengan terang-terangan mengatakan bahwa tidak mau divaksin. Pesan beliau, pada intinya beliau tidak mau pemerintah atau negara membisniskan rakyat dalam soal COVID ini. Sebab beliau sadar sekali kelihatannya bahwa rakyat sudah sangat menderita sekarang. Dengan terpuruknya ekonomi, rakyat sangat menderita. Dengan terpuruknya ekonomi, rakyat sudah sangat susah. Dengan terpuruknya ekonomi, rakyat sudah sangat tertekan. Sudah sangat tertekan. Untuk makan saja rakyat semakin hari makin susah, makin hari makin susah, makin hari makin susah. Jadi beliau dengan tegas mengatakan, kalau begitu, sebenarnya apa target Ibu Ciptaning? Saya melihat, karena saya dari sarjana, dari orang politik, dari disiplin ilmu politik, saya melihat beliau ingin benar-benar menjadikan politik itu untuk kepentingan rakyat. Beliau ingin menjadikan politik itu benar-benar untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk mengazab rakyat, bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk mencari kekuasaan dengan memanfaatkan rakyat. Itu kelihatannya saya lihat. Dan saya yakin ini muncul karena Ibu Ciptaning sekarang mengaku sudah berusia 63 tahun. 63 tahun. Sekali lagi dalam usia yang sudah 63 tahun. Namun terlepas dari benar atau salahnya apa yang saya mukakan ini atau analisa saya ini, taruhlah ibu ini, Ibu Ciptaning melakukan dagelan, taruhlah Ibu Ciptaning melakukan drama, taruhlah Ibu Ciptaning melakukan kamuflase dan lain sebagainya. Namun yang jelas, partai oposisi sekarang ini harus mengejar, saya lihat, harus mengejar ketertinggalan ini. Sebab partai oposisi terus terang saya katakan belum bisa seberani Ibu Ciptaning dari partai berkuasa. Harus diakui saja. Belum sekeras apapun partai oposisi, belum sekeras Ibu Ciptaning. Dan bagaimanapun risiko yang ditanggung oleh anggota DPR RI dari partai oposisi kalau mengatakan apa yang dikatakan oleh Ibu Ciptaning tidak seberat risiko yang akan ditanggung oleh Ibu Ciptaning ini. Dan mungkin juga ini Allah menitipkan kepada Ibu Ciptaning untuk mengatakan kebenaran yang sesungguhnya yang terjadi di negeri ini sekarang. Kalau memang begini, berarti Allah benar-benar telah tak lagi ingin menguji hambanya dengan kesengsaraan hidup seperti sekarang ini. Itu saja. Kalau tidak demikian, apapun namanya, walaupun setelah menyampaikan ini Ibu Ciptaning akan diangkat jadi menteri, tetapi beliau rasa sangat mungkin sulit. Begitu beliau mengatakan ini, dijanjikan oleh pimpinannya akan diangkat jadi menteri, saya kira Ibu Ciptaning tidak akan mau. Tidak mudah mengatakan hal seperti ini. Mengatakan kebenaran itu dengan cara apapun sulit. Mengatakan kebenaran itu dengan dagelan apapun sulit. Kecuali mengatakan yang tidak benar. Kecuali dengan cara tidak begitu. Misalnya dengan cara menjilat, mudah itu. Dengan cara mengambil muka,
kepada yang berkuasa, mudah itu. Dengan cara menggumbar pencitraan, mudah itu. Tapi cara mengemukakan hal seperti ini sulit. Dan itu telah dilakukan oleh Ibu Ciptaning. Semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar ingin menitipkan kepada Ibu Ciptaning untuk mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya yang terjadi sekarang ini. Dan semoga akan terjadi perubahan drastis kepada bangsa ini untuk lebih baik ke depannya. Lebih baik di bidang ekonomi sehingga rakyat sejahtera, lebih baik di bidang kesehatan sehingga rakyat sehat semua, lebih baik di bidang politik sehingga hingar-bingar kisruh tidak ada lagi, dan lain-lain sebagainya. Sebab kita sudah lelah, rakyat sudah lelah. Sekali lagi, rakyat sudah lelah. Kalau sebab Allah memberikan sesuatu kadang-kadang tidak masuk ke akal hambanya. Kalau sepintas kita melihat, tidak mungkin seorang Ibu Ciptaning yang berdengkot partai penguasa mendobrak dari dalam tentang hal-hal yang sangat sensitif yang disampaikannya. Sungguh tidak bisa diterima akal sehat. Tetapi kelihatannya Allah lebih berkuasa, sehingga apapun alasannya sekarang Ibu Ciptaning telah membuka mata dan telinga kita, telah membuka pikiran bangsa Indonesia, dari yang berada di kota sampai kepada yang berada di desa-desa dan di pelosok tanah air sekalipun. Sebab sekarang orang telah melihat YouTube di mana-mana. Di kampung sekarang orang yang dibukanya YouTube. Dia menilai di YouTube itu ada kebenaran pada informasi yang sesungguhnya. YouTube tidak ada sensornya. Itu segera. Demikian saja. Semoga Allah selalu memberkahi kita bersama. Semoga Allah melindungi kita bersama. Semoga Allah membangkitkan ekonomi bangsa kita, kesehatan bangsa kita, stabilitas bangsa kita, dan keharmonisan bangsa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.